Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abda wa azza junda wa azamul ahda wa wahda. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul waqtil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi ayatil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra, wa litu'minul iddata wa litukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Summa qala hadisur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak umat nantinya di suatu saat ketika mereka melaksanakan tentang ibadah puasa, ketika mereka sedang melaksanakan tentang bulan suci Ramadan, akan tetapi banyak umatku hanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus yang mereka rasakan. Sedang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah sama-sama kita lewati tentang kewajiban kita melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan, di bulan maghfirah, di bulan tentu minallah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan pada hari akhir yang kemarin. Takbir dan takbir, takbir dan takmid di sekeliling kita bergema, memberikan semangat bagi kita untuk merayakan tentang Idul Fitri, untuk merayakan tentang hari kemenangan setelah selesai kita 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah puasa. Sedang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupa lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah
Allah biqalbin salim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saya sebagai khatib tidak lupa dan tidak bosan bahkan suatu hal kewajiban bagi saya untuk mengajak hadirin ahli sholat Aidil Fitri untuk meningkatkan karakter, mutu, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman dan takwa lah sehingga kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha tawwabur rahim. Yang paling mulia di antara kamu bukanlah orang yang tinggi tentang jabatan. Yang paling mulia di antara kamu bukan berarti karena kemudahan dan ketuaan usia. Yang paling mulia di antara kamu bukan masalah antara kekayaan dengan fakir dan miskin. Akan tetapi yang membedakan di antara kalian hanyalah tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seni hidup jadi mudah, dengan iman dan takwa hidup akan terarah. Maka kuatkanlah karakter, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari-hari akhir-akhir Ramadan kita sama-sama menyaksikan tentang sebuah fenomena, yang mana fenomena itu adalah pindahnya kegiatan umat dari masjid ke bandara, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke pasar. Bahkan banyak di antara kita dari masjid ke dapur untuk mempersiapkan kue, untuk mempersiapkan makanan di hari raya Idul Fitri. Apa boleh buat, itulah wajah kita. Idul Fitri, Lebaran adalah sebuah tradisi bagi kita. Lebaran adalah tentang kain baru, baju baru, mukena baru, semuanya yang baru. Padahal Lebaran berbeda tentang Idul Fitri. Lebaran adalah sebuah tradisi, sedangkan Idul Fitri adalah fitrah yang Allah berikan kepada kita yang sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Lebaran adalah sebuah tradisi, siapapun dia boleh ikut Lebaran. Mau berpuasa atau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, boleh ikut Lebaran. Mau melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, atau tidak melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, boleh ikut Lebaran. Tapi ingat, bukan merayakan tentang Idul Fitri. Sedang jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu orang-orang muslim, baik itu orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman, bahkan non-muslim sendiri, saudara-saudara kita yang Buddha, yang Kristen, yang Konghucu, yang tidak beragama boleh ikut Lebaran tapi tidak merayakan tentang Idul Fitri. Sedang jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konsep khutbah singkat kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah saya teringat tentang ayat pendek surah Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah? Walitukminul iddata walitukabbiruallahu ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Untuk memperingati hari raya Idul Fitri, untuk mengambil hikmah tentang ayat Idul Fitri, ada 4 dari cetikan ayat yang pendek yang kita bacakan barusan ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah walitukminul iddata, sempurnakan ibadah puasamu. Sempurnakan ibadah puasamu artinya apa? Berpuasalah kita 1 bulan penuh. Yang 1 bulan penuh kadangkala ada yang 29, kadangkala ada yang 30. Namun apabila ada berbeda pendapat para ulama kita,
Ada yang berpuasa 30 tahun 1445 Hijriah. Ada yang berpuasa 29 tahun 1445. Yang mana yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah kesepakatan para ulama-ulama kita. Maka boleh jangan penting kita umat Islam jangan saling salah menyalahkan. Ulama berbeda pendapat itu hal biasa. Ulama berbeda pendapat itu adalah rahmat yang Allah berikan. Akan tetapi kadangkala ketika ulama kita berbeda pendapat, kita yang tidak mempunyai bidang tentang hal ini, kita saling menyalahkan, saling melecehkan. Bahkan kita yang umat Islam sendiri saling hina menghina antara perbedaan pendapat ulama. Padahal kita adalah umat muslimin, padahal kita umat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk bersaudara, yang berat sama dipikul dengan sama dijinjing, yang untuk perbedaan adalah menyatu bangsa kita, menyatu diri kita. Maka di dalam perbedaan itu ada yang 29, ada yang 30. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah orang-orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Banyak komentar di mana-mana yang bukan bidangnya. Dia juga tidak pernah melaksanakan sholat tarawih. Dia juga tidak ikut melaksanakan sholat witir. Dia juga tidak pernah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi dialah yang berkomentar bahwa yang ini yang betul, yang ini yang salah. Inilah kita hari-hari ini. Maka dari itu, walitukminul iddata, sempurnakan tentang bilangan puasamu. Itulah makna yang pertama. Kalimat walitukminul iddata yaitu sempurnakan bilangan puasamu. Kalimat sempurnakan di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah sempurnakan bilangan puasamu, berpuasalah 1 bulan penuh. Yang kedua makna sempurnakan di sini adalah sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan kita nanti sudah selesai, walaupun nanti Ramadan menahan haus dan lapar kita sudah selesai, akan tetapi kita tetap berpuasa. Puasa dalam kitab Bajuri dijelaskan oleh para ulama kita adalah as-saum, menahan dari perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik, dari perkataan yang buruk dari perkataan yang baik, dari mendengarkan yang buruk menjadi mendengarkan yang baik. Maka sempurnakanlah semangat ibadah puasamu. Walaupun Ramadan sudah selesai, kita tetap berpuasa. Tangan kita tetap berpuasa dari menahan atau memberikan tanda tangan yang bukan hak milik kita. Walaupun Ramadan sudah selesai, kaki kita tetap berpuasa yang untuk melangkah yang tidak jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walitukminul iddata, sempurnakan semangat puasamu. Walaupun puasa sudah selesai, walaupun Ramadan sudah selesai, jagalah mulut kita tetap berpuasa, mengupar dan menggunjingkan orang lain. Karena semangat puasa selalu menjiwai kita. Kadangkala keikhlasan itu akan timbul, kejujuran itu akan timbul ketika semangat berpuasa itu kita jalankan. Kadangkala kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di musala ada Allah, di pengajian ada Allah. Masuk kita dalam dunia perkantoran, Allah menghilang, korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di musala ada Allah, di pengajian juga Allah. Masuk kita dalam dunia pepasaran, Allah menghilang, maka timbangan tetap curang. Apalagi di penghujung bulan suci Ramadan, banyak sekali yang penjual, banyak sekali yang mencari nafkah dijual beli. Akan tetapi kadangkala dari jual beli itu adalah tentang riba yang kita makan. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Jual beli Allah halalkan, riba Allah haramkan. Kenapa timbul seperti itu? Karena kadangkala semangat ibadah puasa kita tidak ada kita jalankan. Semangat ibadah puasa kita tidak menanamkan dalam hati kita. Maka walaupun Ramadan sudah selesai, kita tetap bersemangat berpuasa. Mulut kita, tangan kita, kaki kita, semua
semuanya jasad kita harus tetap berpuasa, menjaga aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walitukminul iddata, sempurnakan ibadah puasamu. Gabungan yang kedua adalah poin yang kedua adalah walitukminul iddata walitukabirallahu, agungkan nama Tuhanmu takbiran. Takbiran boleh sendirian, boleh berjamaah. Takbiran boleh di rumah, boleh di masjid. Takbiran adalah boleh kemana-mana. Yang penting agungkan nama Tuhanmu. Bahkan seorang tokoh sejarah 10 November yang namanya Bung Tomo, yang kita kenal 10 November adalah hari pahlawan. Apa yang disampaikan oleh Bung Tomo dalam suatu pidatonya, yang pernah menyampaikan, kalau tidak ada kalimat takbir, kalau tidak ada kalimat takbir, dengan apa saya membawa putra-putri baik Indonesia untuk melawan penjajah Belanda dan Jepang? Allahu Akbar. Semangat untuk menjajah, semangat untuk memerdekakan Indonesia tertanam dalam diri putra-putri baik Indonesia ini, sehingga di tahun 1445 Masehi kita bisa merayakan tentang kemerdekaan. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat tentang ibadah puasa, agungkan nama Tuhanmu, karena pengagungan nama Tuhan adalah menyatakan dalam diri kita untuk mengembangkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz ketika di akhir-akhir bulan suci Ramadan kami sibuk tentang beli baju? Boleh. Kami sibuk memperbanyakkan kue? Boleh. Tapi ingat, bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah ketaatan yang meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal libasun jadid walakinnal bita'atin yajid. Yang dinamakan Idul Fitri bukanlah baju baru, yang dinamakan Idul Fitri bukanlah sepatu baru, yang dinamakan Idul Fitri bukan mukena baru, yang dinamakan tentang Idul Fitri bukan tentang kain sarung yang baru, akan tetapi yang dinamakan tentang Idul Fitri ketaatan yang meningkat, sesudah selesai bulan suci Ramadan nantinya. Sedang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal bulan suci Ramadan, di akhir-akhir bulan suci Ramadan, kita rajin baca Quran. Tapi selesai Ramadan, sayonara Al-Quran, berarti gagal pelatihan di bulan suci Ramadan, berarti gagal tarbiyah di bulan suci Ramadan. Ketika di awal-awal bulan suci Ramadan, ketika di akhir-akhir bulan suci Ramadan, kita sama-sama rajin ke masjid, rajin ke mushola untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berakhir Ramadan, berakhir pulalah masjid dan mushola. Artinya apa? Bertambah kosonglah masjid dan mushola. Berarti kita bukan sukses dalam tentang hidup Ramadan yang telah lewat. Maka agungkanlah nama Tuhanmu supaya tertanam di dalam nurani saudara kita bersama. Karena kalau kita bahas tentang masalah sejarah, masjid adalah pusat kegiatan tentang umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah, melaksanakan Isra Mi'raj. Yang pertama Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Hijrah Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah sampai kota Madinah. 13 tahun Rasulullah berjuang di Makkah, menegakkan akidah, meluruskan keyakinan, memantapkan iman. 13 tahun Rasulullah berjuang di Makkah, menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 13 tahun Rasulullah berjuang di Makkah, mengagungkan nama Allah. Namun ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah bukan yang pertama yang dicari Rasulullah sampai di Madinah rumahnya. Bukan yang pertama dicari Rasulullah di Madinah adalah tempat tidurnya. Akan tetapi yang ditanya oleh Rasulullah
yang pertama sampai di Madinah, di mana masjid dibangun, karena masjid adalah pusat kegiatan umat. Jangankan itu membahas kita sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ungkit kembali kita adat pasal di sarak-sarak pasal di kita orang Minangkabau yang dulu nenek kita, orang-orang tua kita dulu berpusat semuanya kegiatan di masjid, karena masjid adalah semuanya untuk kegiatan. Tapi akhir-akhir ini masjid sudah mulai tertutup. Masjid sudah mulai hanya cuma fokus untuk beribadah, sholat. Padahal masjid dalam agama kita, masjid dalam perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah pusat kegiatan umat. Maka selesai Ramadan, sesudah selesai merayakan Idul Fitri nantinya, maka kita harus tetap meramaikan masjid, karena baik buruknya satu negeri, baik buruknya satu kampung itu dilihat dari banyaknya untuk sholat di masjid dan ke musola. Mau bagaimanapun kampung kita, mau bagaimanapun tentang negeri kita, mau kita doakan kepada Allah kampung kita, kampung baldatun thayyiban wa rabbul ghafur, kampung baldatun aminatan rahiyah. Tapi ingat, kalau kita tidak meramaikan masjid, kalau kita tidak meramaikan musola sesudah kita melaksanakan bulan suci Ramadan, berarti kita masih gagal dalam tarbiyah di bulan suci Ramadan. Sedang jamaah sholat Idul Fitri yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sempurnakan ibadah puasamu. Yang kedua, agungkan nama Tuhanmu, bayar zakat fitrah, walitukminul iddata, walitukabbirullahi ma'adakum. Ma'adakum yang ketiga poin yang kita ambil dari ayat pendek itu adalah mengagungkan nama Tuhan, menyempurnakan sholat, membayar zakat fitrah, meminta ilham dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayahlah nikmat yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita lihat tentang sejarah, kalau kita kembali membahas tentang sejarah Nabi Nuh mempunyai anak, dia menyebarkan agama Islam, dia beratusan tahun menyebarkan akidah, tapi anaknya Kan'an tidak diberikan oleh Allah hidayah. Nabi Ibrahim mempunyai orang tua membuat berhala, menyembah berhala, dia menyebarkan tentang akidah, tapi tidak diberikan oleh Allah hidayah ke orang tuanya, ayahnya. Paman Rasulullah sendiri, Rasulullah khatamun nubuwah, Rasulullah penyebar agama Islam. Mereka adalah kenal dengan Rasulullah, mereka paham dengan Rasulullah, tapi paman Rasulullah tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak kenal dengan Rasulullah, kita tidak kenal siapa Rasulullah, kita tidak tahu bagaimana sejelas-jelasnya bentuk Rasulullah, tapi kita membaca risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berikan hidayah, diberikan oleh Allah hidayah kepada kita sampai hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa menikmati hari raya Idul Fitri karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka kuatkanlah tentang kenikmatan ibadah di sisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang ditutup dari surah Al-Baqarah ayat 185, walitukminul iddata walitukabbirullahi ma'adakum wala'allakum tashkurun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di bulan Rajab yang telah lewat, ketika di bulan Syawal yang telah lewat, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syawal wa balighna ya Allah fi Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkatan di bulan Rajab, ya Allah, berikan kepada kami keberkatan di bulan Syawal, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Allah kabulkan doa kita, Allah perkenankan doa kita, Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan, bahkan Allah sampaikan kita di ujung-ujung akhir Ramadan, sehingga kita bisa hari ini merayakan tentang Idul Fitri. Maka syukurilah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila engkau pandai mensyukur nikmat
nikmat yang aku titipkan, apabila kamu pandai mempergunakan nikmat yang aku berikan, kata Allah dalam Al-Quran, maka nikmat itu akan aku tambah. Namun apabila kamu tidak pandai mempergunakan nikmat yang aku titipkan, namun apabila kamu tidak pandai mensyukuri nikmat yang aku titipkan, maka nikmat itu bukan nikmat yang aku berikan, akan tetapi ajaklah yang Allah berikan kepada kita. Maka di akhir-akhir bulan suci Ramadan, kita harus ada peningkatan ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur atau tidak syukur yang Allah berikan kepada kita. Orang pintar, kiai bisa masuk surga juga karena ilmunya. Kiai, ustaz, penceramah bisa masuk neraka juga karena ilmunya. Syukur atau tidak syukur atas ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jabatan yang Allah berikan, pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat bisa masuk neraka juga karena jabatannya. Syukur atau tidak syukur dari nikmat yang Allah titipkan kepada dia. Maka di akhir-akhir bulan suci Ramadan, di akhir-akhir bulan suci Ramadan, di awal bulan Sya'ban, di hari fitrah ini, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan cuma sekedar melewati bulan suci Ramadan, peningkatan ketakwaan, peningkatan ketaatan tidak ada, akan tetapi buatlah tarbiyah, buatlah pendidikan, buatlah bulan rahmat yang paling mulia di bulan suci Ramadan. Sesudah bulan suci Ramadan baru kita Idul Fitri hari ini. Idul Fitri ketaatan diri kita kepada Allah untuk meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.